Halo, perkenalkan nama saya Miriam Sogalre, NIM 2018-38101 kelas A. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjaskesek. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang mata kuliah ilmu kepelatihan, yaitu mengenai peregangan atau flexibility. Flexibility sendiri memiliki empat komponen utama, tetapi kalau menurut Thomson itu terdapat 5 komponen yang karena ada ditambahkan koordinasi, tapi pada umumnya hanya menggunakan 4 komponen saja. Nah, untuk komponen biomotorik yang lain ada kecepatan, daya tahan, dan kekuatan. Di bagian tengahnya itu ada kelentukan. Kenapa sampai bisa dikatakan terdapat kelentukan di tengahnya? Nah, yaitu karena kelentukan ini merupakan pusat bagi seseorang untuk ia melatih. Pertama yaitu kecepatan, itu membutuhkan kelentukan. Kekuatan juga membutuhkan kelentukan, dan kemudian latihan daya tahan juga itu membutuhkan kelentukan. Jadi flexibility ini sangatlah penting dalam semua kegiatan. Kalau orang yang tidak memiliki flexibility, maka tubuh orang itu akan kelihatan seperti robot. Karena pergerakan orang tersebut terlihat sangatlah kaku, maka ia dikatakan seperti robot karena pergerakan orang itu terlihat kaku. Untuk kelentukan sendiri, ada yang sudah mempunyainya secara lahir, ada yang tidak mempunyai secara lahir. Jadi dikatakan sudah diciptakan oleh Tuhan, ia mempunyai flexibility itu. Yang mempunyai sejak lahir, kita bisa dapat melihat di sekitaran lingkungan yang kita tinggal di tempat itu. Dimana jika kita mendapat orang yang telah mempunyai fleksibilitas secara lahir, ia akan menggerakkan badannya itu, contohnya berliku-liku seperti ular, bahkan berbentuk bundar, dan ada juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, jika mendapatkan orang-orang tersebut, berarti orang-orang tersebut adalah mempunyai flexibility yang sejak lahir. Jadi mau kita gerakan seperti apapun orang itu, mau kita ero dia kemanapun, mau putar tangannya kemanapun, badannya tetap ikut karena dia memiliki badan yang fleksibel. Untuk program latihan aktif terdapat beberapa bagian, yaitu ada pergerakan statis, kemudian ada pergerakan dinamis, dan ada juga pergerakan pasif method. Dan kemudian juga ada lagi yaitu pergerakan PNF. Jadi ini adalah macam-macam metode latihan. Ini adalah macam-macam metode latihan peregangan. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Ada juga pula teori yang mengatakan bahwa ada macam-macam metode lain selain dari 4 tadi. Ada ditambahkan 1 metode lagi, yaitu peregangan ICE. Jadi di 5 jenis peregangan ini adalah merupakan metode yang bisa dapat digunakan untuk meningkatkan kelentukan seseorang. Jadi saya hanya mau sampaikan bahwa latihan untuk meningkatkan fleksibilitas seseorang itu bisa melakukannya melalui 5 cara ini yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Di sini saya akan membahas mengenai cara melakukan peregangan pasif method karena saya mendapatkan itu melakukan pergerakan pasif method. Melakukan pergerakan pasif method ini kita melakukannya tidak sendiri, tetapi kita melakukannya menggunakan bantuan orang lain. Artinya dibantu oleh orang lain, ada bantuan dari orang lain kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa kalau dulu-dulu itu peregangan pasif ini biasanya digunakan untuk mereka yang cedera. Jadi lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa peregangan pasif ini adalah bentuk-bentuk latihan rehabilitas. Nah,
peregangan ini dapat digunakan sebagai satu model latihan peregangan. Jadi contohnya seperti mereka yang melakukan mereka yang melakukan peregangan cukup diam saja pada saat melakukan gerakan seperti ini. Contoh seperti ini, mereka cukup diam, orang yang membantunya yang akan mendorong gerakan seperti ini. Jadi mereka cukup diam, teman yang membantunya yang akan mendorong tangan mereka ke gini. Nah, jadi untuk melakukan dorongan, jadi si yang melakukannya itu hanya mengikuti si teman yang mendorong gerakannya. Nah, jadi gerakan ini orang yang melakukan gerakan tidak sendiri, melainkan melakukannya harus dibantu oleh teman. Saya kira mungkin itu sedikit cerita dari saya, penjelasan sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akan melakukan praktek gerakannya langsung, tapi hanya beberapa saja. Saya melakukannya dengan teman saya, sudah saya siapkan. Dia tidak satu prodi dengan saya, dia dari prodi lain, tapi saya sudah meminta bantu dia untuk akan saya mempraktekannya dia. Terima kasih, saya akan memprakteknya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan gerakan yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu peregangan pasif. Saya akan mempraktekannya di teman saya itu pada bagian kaki sama di bagian belakang. Jadi saya hanya mempraktekkan hanya itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lanjut ke praktek yang saya berikan. I tried but it don't feel right. Can't erase you from my mind. I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately. Wake up in the bright sunlight. Why do I feel numb inside? I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately, yeah. I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately. Don't feel right. Can't erase you from my mind. I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately. Wake up in the bright sunlight. Why do I feel numb inside? I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately, yeah. I tried but it don't feel right. Can't erase you from my mind. I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately. Wake up in the bright sunlight. Why do I feel numb inside? I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately, yeah. Lately.
lost lately. But it don't feel right. Can't erase you from my mind. I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately. Wake up in the bright sunlight. Why do I feel numb inside? I've been feeling lost lately. I've been Sekian video saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.